semuanya karena yang di pertandingan juga gengsinya juga, Benar, itu prize poolnya juga. Nah itu gitu. yang membuat Infinity ngotot tetap kan walaupun Betul sekali. walaupun udah dapet PMGC. Apalagi Fastland kayaknya kenyang banget tahun ini. PMWI mereka juara 2 kali tuh. Ya. Si Vampire. Oh sorry, Ya. bukan Fastland, sorry Vampire betul. Betul. Padahal gue di sana ya, kok bisa salah sebut gitu ya. Ya, Vampire. kita akan melihat nanti permainan dari Vampire, Fastland dan juga tim-tim Thailand yang lain karena di hari kemarin Fastland sempat mendapatkan WWCD juga di Miramar dan ini dia Miramar pertama atau di match yang kedua pesawat sudah mengudara datang dari La Cobreria membuat NFT turun dengan cepat karena La Cobre memang rumah dari NFT. Ya kemarin kalau nggak salah yang dapetin chicken dinner di Miramar pertama itu Fastland. Ya, Mereka tadi kan lu sempat sounding mereka dapetin WWCD kemarin di Miramar dan yang mereka dapatkan chicken dinnernya adalah Miramar pertama sementara Miramar kedua adalah Shine Like Diamond. betul. Kita sempat membahas dua tim yang mendapatkan WWCD di Miramar dan saat ini sudah menuju ke areanya masing-masing. Seperti biasa, Xavier mereka tidak goyah saat bermain di Miramar, selalu turun di area El Pozo. Siapapun yang nabrak, Xavier tetap di El Pozo. Tetap gaspol pokoknya. Karena- nggak mau minggat. Sempat kita lihat Kemarin mereka ditabrak sama BN kan waktu itu di area El Pozo. ya, dan sampai saat ini sebenarnya juga mereka terus bertetangga dengan BN. Ya. Di PMGC pun mereka sempat deketan sama Nikma, tapi Betul. mereka tetap terus berada di El Pozo, nggak goyang. Ya itu dia, gengsi number one. Number one. Dan bisa dibilang kayak fight-nya mereka untuk memperebutkan El Pozo juga mereka nggak dibilang kalah loh. Ya. Kayak silih berganti, skornya adil gitu-gitu. Jadi itu yang ngebuat mereka nggak pengen minggir dari El Pozo. Ya walaupun mungkin ini yang kita bicarakan adalah El Pozo, tempatnya sangat luas dan juga gedung-gedungnya lengkap, semua bentuk gedung ada di El Pozo membuat lootingannya juga bisa dibagi untuk beberapa tim mungkin. Ya. Walaupun memang akhirnya kalau kita deketan di satu drop zone yang nggak maksimal bukan dari looting tapi dari segi rotasi keluar dari kotanya, itu yang jadi PR. Betul, dan kalau misalkan gue main gitu, terus tim gue bentrok sama tim lain di El Pozo, kayaknya gue nggak bakal cari timnya deh, karena El Pozo tuh luas banget. Ya. Momen HBD-nya juga pasti bakal banyak banget. Ada high ground bisa dimainkan di sekitarnya El Pozo juga, itu yang menurut gue bakal berbahaya kalau lu pengen nyari banget untuk ngehadepin tim yang turun di tempat yang sama. Kalau kalian penasaran ingin menghadapi tim-tim yang ada di El Pozo, kalian bisa ikutan Jawara Cup karena hadiahnya besar. Kalian bisa turun di El Pozo dan nyobain gimana rasanya turun di El Pozo seperti yang sedang dilakukan oleh Xavier. Betul, prize poolnya besar banget di 45 juta rupiah. Jadi langsung aja tadi dimundurin dikit buat scan barcode pendaftarannya. Iya, ada sebuah tabrakan yang terjadi antara dua pemain dari tim Buriram. Bahkan terus terpantau untuk saat ini Tiger X dan juga Kengzo menggunakan satu Winchester. Uji coba ya. Itu yang kalau digunakan. di uji coba-coba gitu terus tiba-tiba kena gimana ya? Iya, pastinya akan jadi klip TikTok kan. Dan juga bisa Peluru nyasar. Iya, bisa kalian Biasanya bakal digoreng-goreng tuh. cheat kah? Waduh. Padahal kan sedang dicoba saja dan ternyata betul. masuk gitu. Kalian bisa klip apapun yang ada di PMPLCA ini, upload ke TikTok pakai Be The One hashtagnya. Nah itu dia, kali aja kalian bisa mendapatkan ya sesuatu yang menarik. Ya kalau nggak dapat hadiah dari PUBG Mobile, seenggaknya ngedapetin FYP lah. Ya, itu yang bisa kalian dapatkan pastinya dan juga kalian wajib follow Instagram dari pubgmobile.esport.id yang ada di TikTok. Itu dia, karena semua informasi dan juga konten menarik tidak hanya tersebar di Instagram, Ya. tapi tersebar juga di YouTube dan juga di TikToknya PUBG Mobile Esport ID. Karena ada beberapa konten yang emang cuma diupload di TikTok aja. eksklusif. Eksklusif aja buat orang-orang yang memang ada di TikTok PUBG Mobile gitu. Betul. Kalian follow, kalian akan mendapatkan konten tersebut yang memang banyak kan jedak-jeduk di sana. Ya kan misalkan tim lagi orang-orang Indonesia kan nggak semuanya mainin sosmed gitu ya. Ya. Oh enggak, sorry gue ralat. Semuanya main sosmed. Nah. Cuma nggak semua sosmed mereka mainin. Betul. Ada yang mainnya Twitter doang, ada yang mainnya TikTok doang, Ya. Instagram doang gitu. Ada yang bilang itu doang tapi ada yang lain, itu juga ada. Nah, kalau di Twitter itu juga ada Apa tuh? pubgmobile.esport.id. Nah, itu dan juga ada. di Twitternya pubgmobile.esport.id itu banyak tweet-tweet tentang e-sport PUBG Mobile. Betul. Kemarin sempat dibikin tweet Twitter tuh tentang pemain-pemain yang sempat ada di skena PUBG Mobile saat ini sudah pensiun. Betul. Sempet Dan, tuh dibikin dan gitu. kalau kalian kesal sama admin PUBG Mobile Esport, itu kalian bisa ribut sama admin Twitternya. Nah. Karena sangat interaktif. Betul. Dalam memberikan balasan-balasan tweet yang sangat ya begitu. Ya, memang bikin kesel. Sangat. Tapi Seru. Seru sekali untuk kalian terus reply tweet dari pubgmobile.esport.id karena memang di Twitter ini banyak juga komunitas PUBG Mobile yang ada di sana. Salah satunya Isvan yang aktif. Betul, banyak. Terus kayak manajer-manajer juga banyak banget yang bermain di sana. Gak cuma Isvan, kayaknya banyak banget deh. Ada teman gue satu orang ya, Ken caster juga. Nggak, teman gue ada caster yang suka nge-tweet galau tapi cuma di Twitter doang. Ya memang. Ya kan kalau di Instagram ntar ketahuan. Emang Putri nggak main Twitter? Woi, tiba-tiba. Main cuma Putri nggak follow yang itu. Oh, second account Iya, ya. Second account. Malah follownya second account gue. Yang utama nggak di follow. Tapi Oke. kita melihat terlebih dahulu Eagle Esport kali ini supaya nggak bahas Twitter lagi. Ya, kita bakal ngelihat Tuan 2K yang akhirnya masuk ke dalam rumah dan tadi circle-nya itu ke bagian kanan bawah ya. Tadi sempat gua mau mention cuma kita keasikan untuk bahas sosial media. Ini apakah rematch dari Miramar kemarin karena Waduh. circle-nya serupa.
Ya, walaupun memang circle serupa pastinya rotasi dari para tim-tim ini mereka sudah mengadaptasi dari hari kemarin yang gagal rotasi untuk menuju circle tersebut, pasti mereka akan merubah atau setidaknya siap-siap untuk fight. Kalau kemarin ketemu di sini, Ya. kemungkinan besar akan ketemu lagi. Jadi Kalau- lebih ready gitu. Kalau kita ngebawa klinik yang ada di Miramar kemarin, gue, harusnya yang chicken itu shine like diamond. Harusnya. Karena circle kayak gini kemarin itu di bawah sebelah kanannya dari LL, Ya. dan yang chicken SLD. Ya, Tapi kan SLD nggak ada. betul. Mungkin tim lain. Ya, mungkin Ya pasti sih, nggak Tim- mungkin SLD sih. mungkin tim yang sedang kita lihat karena mereka Mungkin. menuju tempat tersebut. Apalagi ini adalah masih fresh banget untuk GD. Ini game pertama mereka buat hari Ya. ini. Semoga saja game pertama ini bisa langsung mendapatkan sebuah atau menghadirkan sebuah winner-winner chicken dinner karena Genesis Dogma sedang melewati area tol selatan untuk di Miramar karena memang itu seperti jalan tol kalau kita main di Miramar di bawah tuh lurus, tinggal lurus saja dan juga sangat sepi sekali, nggak ada yang mengganggu untuk rotasi di bawah. Itu yang membuat Geek Fam Ya. Indonesia selalu lewat situ. Tapi Sanskuy. Apa tuh? Nah, kita mainan kayak yang kemarin gue mainin sama Dona ya. Top of mind. Jadi apa yang bakal terpikirkan di kepala lu ketika gue mengucapkan sebuah kata atau kalimat ya. Oke. Waduh. Kita ngomonginnya berhubungan dengan PMPL dan PUBG Mobile. Ya, Pastinya, memang ya. sudah pasti dong. Junior. Taunting. 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 Oke, cukup itu aja. Ya. ngomongin kita. Karena kan emang lagi rame juga di Betul Instagram. sekali. Lagi rame banget ya. Emang kayaknya biasanya nih, yang habis disinggung sama Junior, tiba-tiba step up. Ya, itu. Ini boom. Itu yang Boom kita harapkan. disinggung terus kan perbincangannya Junior dengan para coach yang ada di Indonesia juga, dan tiba-tiba boom menggelegar di game pertama tadi. Ya, semoga saja terus ada taunting yang diberikan oleh Junior. Ya nggak apa-apa, dia jadi musuh masyarakat, yang penting kan timnya jadi bagus kan. Karena dia sudah siap menjadi public enemy. Ya. Jadi itu yang bakal dilakukan sama Junior out saat ini. Ya, walaupun sebenarnya dia adalah orang yang sangat baik sekali. Baik Saya banget, kenal cuy. dekat dengan dia dan juga kalau kita ngomongin tadi di awal Itachi yang PUBG Mobile ya Junior itu. Ah betul. Dia Itachi apa Obito ya? Kayak Itachi sih. Itachi dia. Itachi Dia dia. kelihatan jahat. Tapi padahal dia sebenarnya memang baik. Bener jahat emang. Baik, dia baik. Maksud saya baik. Masa sih tiba-tiba Masa Junior jahat Nggak sih? mungkin dong. Lu inget dong waktu lu susah yang bantuin siapa? Nah kan. Bukan Junior kan? Emak gua kan. Oke, kita lihat lagi kali ini dari arah tim Infinity. Gua belum memperhatikan lagi sosial media dari para pemain dan juga coach dari Infinity. Apa yang mereka lakukan saat ini. Tapi yang jelas dari Infinity hari ini mereka sudah membuka hari dengan permainan yang cukup stabil. Walaupun dibilang orang kayak halang healing. Itu kan bentuk strategi. Memang healing kan. Ya betul. Ya. Tapi kan itu bentuk strategi juga. Betul sekali, saya sepakat itu ada bentuk strategi. Tapi kalau kita lihat memang tadi Infinity tidak bisa melakukan banyak hal. Dan saat ini bahkan Logan kembali terlihat di dekat dari pemain-pemain DBD. Mungkin saja ada sebuah tembakan yang akan dilakukan oleh DBD atau ada pengejaran menuju ke arah Logan. Karena Logan sendirian saja dan DBD berempat Hajar nggak ya? berbondong-bondong menuju ke arah Logan. Logan Loh, lewat turun. bisa ditembak oleh satu pemain DBD. Tembakan dilakukan masuk menuju ke arah Logan. Mungkin tracking dilakukan oleh Eko dan meledak Logan. Dua kali di 2 match berturut-turut Logan dibuat tak berdaya. Semoga saja keterusan. Ya, dan sepertinya bakal bleeding out begitu saja, nggak ada backup dari pemain Infinity yang lainnya. Ini bakal menjadi sebuah angin segar untuk tim Indonesia mengejar poin dari Infinity. Sanskoy. Ya inilah yang terjadi. Inilah sebuah kenyataan di mana Infinity ternyata tidak sebegitunya. Mereka mampu ditumbangkan satu playernya. Satu player kunci dari Infinity yaitu Logan. Masih ada Gotani memang. Tapi Repo Boy ikut-ikutan. apa yang terjadi? Iya, kalau tadi kan ditembak gitu. Iya. Ada tragedi yang terjadi. Ya. Kalau ini kayaknya musibah. Ya itulah, tidak direncanakan dan ternyata tiba-tiba menjadi korban di sana. Kita melihat kembali menuju tempat yang berbeda. Oh, ditembak. Oh, Konike ternyata. Betul. Agak panik ternyata Repo Boy-nya. Datang tembakan dari Tony Kuncoro tadi berhasil mendapatkan satu pundi-pundi point elimination. Face Clan agak bermain santai. Ini Face Clan di bagian mana ya? Bentar. Ini kota-kotanya itu Ini masih harusnya LL nggak ada sih? di sekitar LL kah? Ya karena kalau kita lihat memang ini tempat yang sangat padat compound dan juga harusnya ini adalah Los Leones yang sedang diambil oleh pemain-pemain dari Fast Clan. Konike memantau terlebih dahulu ada Sam9 yang mungkin saja datang menuju ke tempat yang sedang ditempati oleh Fast Clan. Entry-nya sama kayaknya dan kita juga berpindah menuju tempat yang berbeda. Ini dia Vampire Team yang tadi sempat dibahas oleh Bro Pasta. Mereka sangat cuan kemarin saat di PMWI. Betul sekali. Mereka masih terus mencari cuan tersebut di turnamen kali ini. Tidak hanya cuan di turnamen kali ini yang dicari, tapi ada pride juga. Karena Vampire pastinya ingin menjadi juara. Ya betul, karena tidak hanya ingin berprestasi di sebuah turnamen, tapi pastinya mereka ingin menguasai semua kejuaraan. Biar bisa dibilang tim yang sangat berbahaya gitu kan. Jadi itu yang bakal mereka wujudkan, tidak hanya Vampire tapi semua tim juga pasti bakal mengincar sebuah hal yang sama. Dan Alter Ego
masih berada di posisi yang aman. Tadi Vampire nggak jadi naik ke arah bagian dari Alter Ego, bakal dibiarkan begitu saja. Ada Box Gaming juga di sekitar sana. Sudah mulai muncul beberapa posisi-posisi yang bertabrakan dan Alter Ego sudah mulai membuka tembakan mereka dan berhasil menggeprek satu pemain dari tim Box, Bensu. Ya, Bensu bisa Kelihatan. didapatkan. Bahkan ada yang datang. Break bisa ditembak. Break di tracking. Break menuju ke tempat tersebut. Dan dia beristirahat sejenak. Take a Aman. break nampaknya dia di tempat itu. Mencoba untuk menyelamatkan Bensu. Dan sangat disayangkan ada lower ground sehingga bisa ada revive yang dilakukan. Betul, dan posisi split dari Alter Ego nggak bisa untuk menjangkau tempat dari Box Gaming melakukan revive-nya. Jadi harusnya bakal bisa diselamatkan dan Alter Ego masih belum berhasil untuk memecah poin pertama mereka. Terus terjadi sebuah pemantauan, bahkan Break juga mencoba melihat menuju ke arah pemain-pemain Alter Ego. Punya PR untuk bergerak dari tempat ini. Saat mereka ngacir dengan Kup RB bisa di-tracking lagi Betul. sama pemain Alter Ego. Dan ini yang tidak dilakukan oleh Box Gaming. Mereka pintar banget. Yap. Butuh ada smoke setidaknya agar mereka bisa ngacir duluan lah. Betul, dan kayaknya butuh pemain lain dari tim Alter Ego untuk nembak secara bersamaan supaya bisa mendapatkan poin demi poin yang mereka incar ke arah tim Box Gaming. Dan Tem yang tadi berhasil mendapatkan seorang Camille dari tim Yudo Alliance tentunya masih belum bisa dipulangkan ke arah lobby. Tem sudah mulai mendekat, granat sudah mulai dimasak. Norman yang tadi melakukan healing di sana, kali ini dia bakal bermain lebih ofensif lagi. Granat dilemparkan dan ada 4-5 smoke ternyata yang sudah mulai terpop up dan berhasil mundur menuju ke arah seorang adik Luke. Terus smoke yang masih belum bisa membuahkan hasil tapi masih men-tracking di manakah satu pemain yang sudah berhasil mereka amankan tadi berada saat ini. Granat dilemparkan, splash damage masuk, revive-nya berhasil dan Olio akan melemparkan granat berikutnya menuju ke bagian bangunan bata. Granatnya sudah mulai meletup tapi tidak berhasil mendapatkan threat knock ke arah Tem. Masih diincar, masih dicari. Pemantauan terus dilakukan. Tapi Tem mulai melakukan setup juga. Bergerak perlahan namun pasti adik Luke menuju ke area tersebut. Menuju ke area atas. Tapi Tem sudah memiliki satu mata-mata bernama Onseng sekali ini. Masih juga ternyata ada sebuah keputusan yang diambil cepat oleh Tem. Mereka ingin mundur terlebih dahulu berpasta. Mereka tidak ingin fight Betul. di tempat tersebut. Ini adalah keputusan yang menurut gue bijak banget karena mereka masih memikirkan jarak untuk menuju ke bagian circle yang berikut. Tetapi Yudu makin memberikan tekanan, tadi ada headshot yang diberikan namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Adik Luke mencari dan mulai ngeri posisinya saat ini nggak terlalu terbuka ke arah depan dan tiba-tiba hening. Ya. Tiba-tiba hening, habis spike, lempar granat, smoke ke pop up, tiba-tiba sekarang menjadi hening kembali. Dan GD, diperhatikan posisi mereka juga ada di bagian high ground sekitar LL. Please jangan ke LL, godek ke arah kiri, tapi GD butuh memutar kalau mereka ingin jalur aman masuk ke dalam zona. NFT datang dari area bawah. Kita melihat LL tadi masih diisi sama Alter Ego dan harusnya Alter Ego cukup nyaman berada di area bukit di huruf L, Leones, karena mereka berada di tempat tersebut dari tadi. Ada pergerakan yang sedang dibangun oleh Alter Ego kalau kita lihat karena ada logo setiran yang sedang berada Logo di setiran, Renalre. Berarti ya. kan lagi naik mobil. Betul, logo setiran ya. Oke, Apa logo. coba ngomongnya? Nggak tahu sih gue ngikut aja logo setiran. Lagi ada mode menyetir. Mode ya. menyetir. Mode driving di situ Ya. tentunya. Dan ini dia Box Gaming yang masih dengan setup yang sama karena memang dari Alter Ego tadi nge-press ke arah mereka dan tiba-tiba ada Vampire yang mengamankan satu bangunan dewa di sekitar Box dan juga Alter Ego. Harusnya sandwich akan dirasakan oleh Vampire saat ini. Ya, mereka mengisi tempat tersebut dan ternyata langsung ada 1-2 peluru bahkan fluket loh dia. Langsung ping HP-nya. Norman juga diincar oleh seorang Vintores. Kembali Scar-L dilakukan atau digunakan oleh Vintores melakukan lemparan demi lemparan untuk sementara waktu. Tapi kemana akan dilempar karena jaraknya cukup jauh sehingga Betul. di-cancel terlebih dahulu. Hanya percobaan aja mungkin yang dilakuin sama seorang Vintores, tapi 3 pemain dari TM sudah mulai mengepung keberadaan dari seorang Vintores dan Yudu sudah mulai berperang kembali. Dia mendapatkan satu pemain dari tim Eagle Esport, bahkan Chua sudah dipulangkan ke arah lobby. Poin pertama harusnya untuk tim Yudu. Ya, poin pertama. Sangat menarik sekali karena kita harus menunggu sampai 13 menit untuk adanya Loh. satu pemain yang tumbang, tapi ternyata Alter Ego yang harus terkena head shot. Renalre terkena mini tadi dan harus segera di revive. Semoga saja revive-nya bisa dilakukan. Tapi Amin. Genesis Dogma mendapatkan Kenzo, pemain dari Buriram. Oke, itu dia tadi sebuah tembakan dari arah tim GD yang berhasil mendapatkan satu pemain namun masih belum bisa dipulangkan ke arah lobby.
Infinity, jalur mana yang bakal mereka pilih? Karena tadi ketika medium map yang terbuka, Infinity bertetangga dengan DBD, tapi belum ada fight intense yang terjadi di antara kedua tim tersebut. Kayaknya mereka bakal memutar mengambil jalur utara kalau mereka geraknya kayak gini. Ya, Getani juga bergerak untuk saat ini terus berada di area Blue Zone. Permainan Blue Zone nampaknya dilakukan oleh Infinity di 2 match berturut-turut dan ini seperti deja vu sebenarnya apa yang dilakukan Infinity di match pertama dan juga di match yang kedua. Mereka kehilangan Logan, mereka ada di Blue Zone dan kalau memang ini adalah deja vu untuk Infinity berarti mereka berakhir tidak terlalu baik poin yang didapatkan. Harusnya. Kalau deja vu ya. Ya, Kalau deja vu. kayak skenarionya agak sama nih, mereka tetap di luar, Betul. Logannya udah hilang dan Betul. mereka harus menembus pertahanan dari lawan-lawannya dan banyak juga yang ditembus oleh Infinity. Ya, perjalanan mereka harusnya gak bakal mudah karena harusnya mereka bakal bertemu dengan beberapa tim di bagian utara. Tadi ada Four Rivals yang mengontrol di bagian utaranya, entah mereka bakal bertemu atau tidak, atau dari Infinity tiba-tiba mereka langsung tusuk ke tengah setelah mereka mengambil sedikit bagian jalur ke arah utaranya. Tapi The Xavier masih memberikan sebuah tapping fire-nya ditujukan karena pemain-pemain dari BN dan circle-nya kembali lagi mengecil dan kali ini mendonat. Ya, ini menuju ke arah Los Le kali ini, berada di area Los Leones menuju ke arah utaranya. Alter Ego kembali masih mendapatkan circle. Kita melihat tembakan ketemu dilakukan lagi juga oleh pemain-pemain dari tim Buriram menuju ke arah satu tim di depan mereka yaitu Infinity. Satu sudah tumbang. Betul. Bahkan ada smoke yang dipop terlebih dahulu. Revive akan dilakukan, tapi ternyata entah apa yang terjadi Buriram. Coba mundurkah dia? Ternyata tidak, setup dulu. Ya, setup dulu karena masih ada pemain dari Infinity yang ada di bagian gudukan lain dan sepertinya dari seorang Sky Only menarik mundur formasinya ke arah belakang, namun Tiger sudah semakin mendekat berusaha untuk mendapatkan sebuah angle tipis untuk bisa menjatuhkan kembali pemain dari Infinity, namun granat bakal dilemparkan oleh seorang Mela, masih belum bisa mendapatkan trade talk menuju ke arah Buriram kali ini, masih berusaha dan cukup low HP. Belum selesai ternyata tadi proses healingnya dan ternyata udah selesai. Akan ada tembakan datang dari bagian belakang. Mungkin bakal kenok satu lagi di arah belakang karena ada satu penumpang di arah baginya. Tapi Infinity entah gimana caranya mereka berhasil lolos dari tekanan seorang tim Buriram. Sebuah tim Buriram. Ya, masih diincar untuk sementara waktu, tapi kalau kita lihat dari gelagatnya nampaknya Infinity ingin kabur dari kejaran Buriram. Ini adalah sesuatu yang tidak Infinity banget karena mereka biasanya kalau fight tidak takut dengan siapapun, tapi entah apa yang terjadi. Mereka kabur di match kali ini, tidak ingin fight bersama dengan Buriram. Mereka menuju ke tempat yang cukup aman, tapi mana? Gak ada tempat aman untuk Infinity di hari ini. Mereka tidak bisa mendapatkan tempat yang nyaman. Bahkan kembali kocar-kacir Nuzi rotasi jatuh. yang sedang dibangun. Nuzi Ada pulang. tembakan yang dilakukan, hilang satu Mela player, jatuh. 2 player dan semoga Tiga. saja 3 player hilang semuanya Infinity. Ratakan mereka, masih ada satu yang terakhir. Sisa satu hanya menyisakan seorang Gatani yang mungkin bakal menjadi Gaturu kali ini. bawah. Ada granat dari Sarvarik bakal dimasang begitu aja. 3, 2, 1, lempar langsung. Duar. Dilempar menuju Aduh, bawah pindah. masih. Dia pindah ternyata ke arah sebelah kiri, tapi sepertinya dari Box Gaming mereka bakal bersinggungan dengan Buriram. Satu tukar satu trade talk terjadi, namun Bensu bakal ada datang dari arah atas, tapi masih ada pemain dari Box yang nge-split di bagian belakang memberikan backup dengan sangat-sangat brilian. Sky Only yang bakal menjadi pemain terakhir dan ini dia Box Gaming YOLO move dengan sebuah mobil yang sudah mulai berasap, tapi bakal ditinggalkan begitu aja. Trismi yang bakal menjadi pilar, menjadi jantung, langsung mendobrak masuk menuju ke arah pertahanan dari Buriram dan dipulangkan Buriram menuju ke arah lobby. Box Gaming menggeprek Buriram ke lobby. Ya, ini adalah permainan ala Box Gaming yang selalu kita lihat. Mereka tidak takut untuk melakukan fight. Mereka langsung YOLO menuju ke arah defensif dari lawan-lawannya dan poin demi poin mereka hasilkan dengan cara seperti itu. Yap. Memang menyakitkan sekali kalau kita menjadi tim yang ditabrak sama Box karena mereka langsung barbar dan membuat fightnya cepat terjadi. Tapi fight tersebut ternyata mengundang tim lain, Vampire, yang datang menuju ke arah defensif dari Box. Ada lootingan-lootingan yang bisa dilakukan oleh Box, tapi mereka langsung bergerak dengan cepat untuk saat ini. Ya, dan Vampire pinter banget, mereka nggak langsung nafsu untuk mendapatkan pemain-pemain dari Box Gaming. Mereka sadar ketika mereka maju, mereka bakal kebuka angle-nya dari arah tim Alter Ego. Informasi yang mereka dapatkan memang sangat detail untuk sejauh ini dan Box Gaming. Mereka sudah mulai melipir karena sudah kehilangan break. Satu pemain mereka sudah dipulangkan ke arah lobby, namun mereka juga sudah mengumpulkan 3 poin elimination. Mereka butuh bergerak, mereka harus memikirkan langkah mana yang nantinya bakal mereka ambil karena Blue Zone yang keempat akan segera menutup. Ya, kita masih menunggu waktu. Kemanakah circle selanjutnya dan saat ini adalah momen yang kita nanti-nantikan. Ternyata
Alter Ego dipaksa untuk bergerak. Dan saat Alter Ego bergerak, ada Gotani menjadi satpam untuk menjaga pemain-pemain Alter Ego agar tidak bisa bergerak. Tapi lagi-lagi, defensif yang dibangun oleh Infinity hanya bermodalkan Gotani. Hanya satu player saja. Sulit pastinya untuk membangun defensif kuat dengan satu player. Tapi ini bisa dibilang circle yang enak buat tim Indonesia sih. Kayak kalau Alter Ego mereka bisa rotasi cepat, mereka harusnya bisa ngedapetin dan bisa ngabisin satu pemain dari tim Infinity. Gotani harusnya bisa diambil sama tim Alter Ego. Terus dari GD tadi, GD tinggal sedikit lagi untuk masuk ke dalam zona. Sementara NFT, bahkan mereka sudah masuk untuk circle yang kelima. Tapi GD, langkah mereka tidak terlalu mudah karena mereka harus menghadapi DBD terlebih dahulu. Dan ada tembakan yang datang dari arah seorang Potato. Alter Ego bisa mengegap posisi dari tim GD yang sedang bergerak masuk ke dalam zona. Dan Infinity sudah dipulangkan ke arah lobby. Inilah yang kita nantikan. Walaupun memang terdengar tidak terlalu baik untuk Infinity, tapi saya sangat senang melihat mereka tidak maksimal di hari ini. Apa mau dikata, mereka sangat mendominasi. Ini yang membuat gap poinnya sulit untuk dikejar. Dan dengan Infinity tidak maksimal, ada pengejaran yang bisa dilakukan oleh banyak pihak, terutama Alter Ego yang memang berada di bawah dari Infinity di klasemen sementara. Ya betul sekali, karena dari Alter Ego mereka sudah mendapatkan 3 elimination, 99 poin sudah mereka kumpulkan saat ini dan hanya terpaut 4 poin dari arah tim Infinity. Alter Ego masih bertahan dan GD juga sudah mulai dalam mode berburu. Satu knock mereka amankan namun masih belum bisa menjadi poin. Untuk tim Genesis Dogma malah ada Xavier yang bakal berpapasan dengan tim Box Gaming. Ada Forever juga yang bakal langsung bentrok ke arah sana, tapi ternyata Forever gila men. Ini rotasi yang barbar banget dari Forever. Dia ngelewatin 4 tim, 3 tim mereka lewatin, tapi sekarang Forever bakal berhadapan dengan BN. Satu pemain dari Forever berarti diamankan. Ternyata tembakan dari Box Gaming masuk semuanya. Masih ada satu cekungan yang masih bisa dijadikan tempat bersembunyi untuk Forever sementara ini. Ya, Soas menjadi pemain yang berbahaya tadi, menjadi pemeran antagonis, tapi ternyata Batman mendapatkan kembali pemain-pemain dari Box, berubah menjadi kotak Box Gaming untuk saat ini. Terus diincar, terus dicari, bahkan Fnatic juga mendapatkan Sam9. Kita melihat dari tempat yang berbeda, Nichil knockdown, terkena tembakan dari DBD. Kembali ada close combat yang terjadi dari arah drone view. Kita melihat 2 pemain terdepan dari Four Rifles harus ditumbangkan, menjadi korban untuk sementara waktu. Hanya sisa 2 yang di belakang, Voke dan juga Epul. Granat sudah mulai dimasak, bakal dilemparkan menuju ke arah BN. Saat ini apakah bisa mendapatkan satu trade menuju ke arah BN? BN bakal bergerak secara seksama. Mereka bakal mengontrol area mereka sekarang, tapi GD kembali lagi berhasil mendapatkan satu pemain dari DBD. Diamankan begitu saja, tapi kabar buruk datang dari Alter Ego. Satu ter-takedown masih bisa diselamatkan dan Ipul masih mengintip menuju ke arah BN. Sebuah shoulder pick bakal dilakukan namun hanya sebuah cicilan damage. Tidak, ternyata satu knock berhasil diamankan oleh tim Four Rivals. Tapi tapi satu pemain mereka Sunowas berhasil diamankan, berarti hanya menyisakan satu pemain terakhir dari arah tim Four Rivals. Tinggal Voke, but di arah lain kabar tidak menyenangkan datang karena Alter Ego diratakan ke lobby. Ya, padahal ini adalah match yang membuat Alter Ego harusnya bisa mengejar poin dari Infinity, tapi di saat Infinity tusun, Alter Ego pun melakukan hal yang sama dan kita melihat ternyata Genesis Dogma mampu memulangkan satu tim. Di saat itu juga ada Relmeo. Kalian bisa langsung screenshot sekarang, langsung upload di Instagram. Ya betul, apalagi dari kucing yang lagi berjejeran tadi sama seorang Alan yang kemarin interview sama kita di akhir hari. Tapi game masih berjalan, kali ini NFT mungkin bakal menunjukkan performa mereka. Granat dari seorang Batman sudah mulai dimasak, bakal dilemparkan menuju ke arah pertahanan dari tim BN yang ada di bagian bawah sana. Batman lempar, Batman di cancel, ternyata gak jadi dilempar. Timingnya mungkin masih belum terlalu tepat, tapi Box Gaming hanya menyisakan seorang Bensu. Akan bertarung seorang diri untuk menghadapi 2 tim yang ada di sekitar dari Box Gaming. Ada di Xavier dan juga Sam9. Ya, terus dipantau, terus dilihat, bahkan smoke kali ini di pop up terlebih dahulu untuk fokus menuju Sam9. Nampaknya Xavier tidak ingin fight bersama dengan tim yang ada di kanan. Mereka ingin dengan Sam9 terlebih dahulu. Itulah yang mereka pilih, sehingga smoke di pop up untuk menutup vision dari kanan. Bahkan lemparan demi lemparan Molotov menuju ke arah Sam9 dan Sam9 smoke-nya hilang, yang ada di belakang Putra nggak kelihatan. Molotov bahkan connect di sana, tembakan dilakukan kembali Putra. Ada smoke baru yang sudah di pop up oleh Sam9 saat ini. Wow, tapi tiba-tiba Box Gaming cuy, granatnya berhasil menjatuhkan 2 pemain dari The Xavier. Proses penyelamatan yang akan dilakukan, tapi Bensu akankah dia melemparkan granat yang berikutnya belum kelihatan dengan POV kita. Dan GD akan berperang bertemu dengan tim Vampire. Satu persatu pemain dari Vampire berhasil diamankan, tapi GD juga diganggu pergerakannya oleh tim lain. Kali ini Box sudah selesai, mereka diratakan karena Bensu gak bisa bertahan lama. Harus puas di peringkat yang ke-9. Ini gue masih penasaran fight antara NFT, BN dan juga GD yang sedang berusaha masuk ke dalam zona. Ya, masih ada drone, masih ada Batman di belakang sana, bahkan Ramones juga datang dari belakang. Lemparkan satu utility harusnya menuju ke area depan Batman. Kita harapkan Hajar, mampu menjadi pahlawan menuju ke arah NFT, menuju ke arah tim yang memulangkan satu tim yang ada di pasar. Ternyata tidak, Batman tumbang. Ada tembakan kembali dilakukan. Berhasilkah dia? Karena Max LV low SP, sangat low Max LV, dan Max LV tembakan Max LV dipulangkan. Kemenangan ada di tangan NFT.
Drone berhasil menjadi penyelamat untuk NFT ketika dua pemain dari NFT diamankan oleh tim-tim yang menjadi third party tadi. Tapi Sam9 masih belum selesai, mereka berpapasan dengan sebuah tim dari Vietnam kali ini. Akan langsung diterabas, Putra ada di barisan paling depan menghadapi dua pemain dari The Xavier yang tersisa. Akan menggocek kanan kiri. Double pick dilakukan. Through the smoke masih belum bisa membuahkan hasil karena terbatas dengan sebuah broken wall yang memisahkan mereka. Diintip lagi sebuah lane pick, masih belum bisa mendapatkan korban yang berikutnya. Diintip lagi, masih belum bisa mendapatkan korban yang mereka inginkan. Masih ada jump dari seorang Adibs, namun masih belum berhasil menarik mundur posisinya lagi. Buying time dilakukan, tapi smoke benar-benar menjadi sebuah pengganggu di fight ini. Akan segera dilakukan sebuah shoulder pick lagi. Double pick kali ini gak ada trade knock sama sekali, dan Sam9 mereka menggila, laba-labanya digeprek kali ini. Ya, mini jarak dekat sangat luar biasa. Pilihan senjata yang digunakan oleh seorang Adib atau maksud saya Putra. Tapi kalau kita lihat saat ini entah apa yang terjadi. Mereka datang terlambat, ada tem yang menahan, dan Sam9 langsung dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby, menyusul satu tim tadi yang baru saja mereka pulangkan yaitu Xavier. Tapi sebuah permainan mini jarak dekat tadi, tidak memilih untuk reload, memilih menggunakan mini adalah keputusan yang sangat baik. Ya betul sekali, second weapon yang dia pilih tadi untuk dijadikan opsi yang sangat baik. Tapi masih ada 3 tim yang tersisa. NFT masih ada, ini harusnya bisa diamankan oleh NFT karena mereka udah mengontrol zonanya. Yang butuh PR sebenarnya Face Clan. Ya. Mereka belum masuk ke dalam zonanya, mereka butuh progres untuk masuk ke dalam zonanya, dan mereka bakal diincar oleh Sam9 dan juga NFT. Sudah melihat keberadaan dari seorang Baby tadi, namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. NFT fokus, mereka benar-benar terjaga untuk mendapatkan satu persatu pemain yang berusaha masuk ke dalam zona. Tony Knock kali ini diamankan oleh Batman, tapi di steal eliminationnya oleh satu tim tadi. Ada Mormat, masih ada tem. Masih ada tem, betul. Tem yang tadi menjegal pemain-pemain dari Sam9. Mereka masih memiliki satu defensif kuat, tapi kalau kita lihat NFT sudah mengumpulkan setidaknya 10 elimination. Satu permainan yang sangat baik datang dari tim NFT. Saat tadi kita melihat Boom sudah memiliki progres, kali ini gantian NFT yang punya progres. Baik sekali tim-tim yang berada di peringkat bawah. Ya, ternyata tadi gua agak sedikit sliver ya. Sam9 sudah selesai, ternyata mereka gak bisa masuk ke dalam zona. 3 tim tersisa kali ini, Tem, Face Clan, dan juga NFT. Dan yang paling prima adalah 2 tim, Tem dan juga NFT. Dan yang bonyok adalah Face Clan, karena Face Clan sudah kehilangan 2 pemain mereka, sudah mendapatkan tempat untuk NFT-nya, tinggal bertahan. Tapi Lycan kalau dilihat di arah minimapnya itu ada di bagian belakang, dan berhasil diamankan oleh Morman Vintores. Dipulangkan karena lobby, berarti Face Clan hanya menyisakan seorang Lycan yang ada di belakang dari NFT. Ya, tapi kalau kita lihat posisi dari NFT adalah posisi yang tidak terlalu enak loh Pasca, karena memang ini bahaya banget yang diambil oleh NFT itu diperlukan adanya smoke untuk menutup vision dari Tem. Beda sama cepungannya Tem, cepungan Tem nggak perlu ada smoke, mereka nggak kelihatan. Tapi please, ini Lycannya harus ke spot dulu sama NFT, berbahaya banget. Ini bisa menjadi pedang bermata dua tentunya, karena Lycan bener-bener mindik-mindik di belakang dari NFT. Ya, sangat berbahaya. Lycan ketahuan sama Morman. Dia sudah dipulangkan. Tinggal fight 4 lawan 4 yang akan kita lihat Tem dengan NFT. Betul. High ground, lower ground. Kali ini dari NFT ada di bagian lower groundnya. Satu pemain dari tim NFT bakal menjaga high groundnya. Ada drone yang membatasi pergerakan dari Tem, tapi apakah bakal berhasil? Ada Molotov juga bakal dilemparkan sebuah front shoot dari seorang drone. Ada kelihatan satu pemain mereka Exhausting bakal diamankan, namun ada double pick yang dilakukan oleh NFT. Batman akan langsung menuju ke barisan paling depan. Kali ini sebuah shoulder pick, tapi Batman yang bakal tumbang terlebih dahulu. Bevi berhasil mendapatkan seorang Batman. Backup sedikit terlambat dan tembakan lengket banget. Red Talk terjadi, bos. Ini bakal ada close combat kembali, 2 tumbang. Let's go Indonesia. NFT bakal langsung naik ke atas perlahan-lahan. Satu orang kelihatan, tapi drone juga ke spot dan kondisi berimbang 2 lawan 2. Sementara NFT lebih memilih untuk melakukan sebuah reset. Revive akan diupayakan. Baby bakal maju, tapi 3 pemain dari NFT tumbang. Sebuah hal yang tidak kita inginkan, hanya menyisakan seorang Ramones yang bakal terbackstep dari bagian belakang. Sebuah tembakan bebas, dan Temlah yang berhasil mengamankan winner chicken dinner. Apa mau dikata, inilah yang terjadi. Nice try untuk NFT. Setidaknya ada progres yang mereka miliki di match ini.